Halo Sobat Garuda, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Kali ini kita jumpa lagi dalam Kepo Garuda Podcast. Ya, podcast yang membahas isu-isu strategis mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dan kali ini yang bakal memandu acara ini adalah saya, Octavian, dan rekan saya, Despia Malasari. Hari ini kita akan podcast mengenai BLUD, Karo. Nah, BLUD. Badan Layanan Umum Daerah. Oh, Badan Layanan Umum Daerah. Saya pikir tuh BLUD tuh yang licin itu. Bukan, itu belut. Oh, itu belut. Bukan. Ini beda lagi ya? Iya, beda lagi. Karena setahu saya tuh kalau yang digoreng tuh enak dia. Paling kalau di saus ya. Gitu. Baiklah. Hari ini kita kedatangan narasumber kita. Narasumber kita, dia itu terkenal sekali di bidangnya, Karo. Mungkin juga, ya, intinya beliau tuh udah terkenal si antara Republik Indonesia ini, Republik Indonesia ini tahu siapa beliau, Karo. Siapa dia? Boleh diperkenalkan narasumber kita hari ini? Mungkin kalian udah penasaran ya. Ini udah sangat terkenal oleh para bluders kalau kita bilang se-Indonesia. Nama beliau adalah Bapak Raden Wisnu Saputro. Ya, Bapak Raden Wisnu Saputro seringkali dipanggil dengan Bapak Presiden BLUD. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di Dijen Bina Keuangan Daerah. Ya, beliau secara karir sudah kurang lebih 12 tahun, apa 15 tahun ya Pak, memwadahi, membina terkait dengan tugas daripada BLUD ini. Oke, langsung aja Pak, kita ke Pak Wisnu ya. Mungkin sudah pada penasaran nih terkait dengan BLUD ya. Tadi sudah disinggung ya, apa topiknya? Topik kita hari ini yaitu mengenal lebih dekat Badan Layanan Umum Daerah. Kenapa bisa kenal lebih dekat nih? Biar lebih akrab mungkin ya, Karo, biar lebih kenal gitu mengenal BLUD. Jadi biar kita kenalan dulu nih sama Pak Wisnunya ya. Sebelum kita kenal lebih dekat mengenai BLUD, kita kenalan dulu nih Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mas Okta, Mbak Despia. Iya, luar biasa. Ini dari raut wajahnya kayak bahagia banget, Pak. Amin. Amin. Sibuk banget kayaknya nih. Ya, itu dia. Makanya sibuk, ya. Kesempatan podcast kali ini menanti jadwal Pak Wisnu yang sangat padat juga nih, Okta. Betul sekali, Mbak Despia. Pak Wisnu ini sangat sibuk, sehingga memang ini beliau bisa datang di sini tuh kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, oke Pak. Nanti kita tanya-tanya aja langsung lah. Baik. Gimana sih BLUD ini? Pak, kira-kira gimana sih Pak BLUD ini Pak? Apa BLUD itu sebenarnya Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Okta. BLUD atau kepanjangannya adalah Badan Layanan Umum Daerah adalah suatu sistem yang diterapkan pada perangkat daerah, di mana perangkat daerah tersebut tusinya adalah pelayanan agar cepat, optimal, efektif, efisien, produktif, profesionalitas, bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing. Nah, tuh, ya, perangkat daerah tersebut diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Nah, fleksibilitas sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Nah, makanya nanti kalau bicara fleksibilitas itu apa, ya nanti dijelaskan. Oke, nanti itulah BLUD. Ya. Kurang lebih BLUD itu adalah sistem guys ya yang diterapkan Pak. Pak, kira-kira ini kan sebuah sistem yang diterapkan ya, disebutan Bapak. Ini diterapkannya kepada unit kerja ya Pak, atau perangkat daerah Pak. Nah, kan selama ini yang kita kenal di daerah itu ada unit kerja yang menerapkan BLUD dan ada juga yang tidak menerapkan BLUD Pak. Ya, baik. Nah, sebenarnya itu lebih untung mana atau lebih rugi mana ya Pak menerapkan BLUD atau tidak? Nah, seperti itu Pak. Mungkin gimana pandangan Bapak ini Pak? Baik, kalau bicara untung rugi, ya pasti lebih untung dengan BLUD ya, karena tadi disampaikan, dijelaskan bahwa BLUD adalah diberikan fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu diartikan adalah keleluasaan. Nah, makanya keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan non-keuangan. Untuk apa? Ya, untuk tadi mengoptimalkan, memaksimalkan pelayanan. Malahan ada di BLUD ada bahasanya menerapkan praktek bisnis yang sehat. Tapi mohon maaf, bukan artinya praktek bisnis yang sehat itu kita artikan BLUD itu berbisnis, tapi BLUD menjalankan proses dalam manajemen yang baik
agar layanan bisa bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Itu yang tadi saya jelaskan sebagai pengertian dari BLUD secara lengkap begitu. Ya. Oh, jadi dari pengertian yang Pak Wisnu bilang tadi, bisa kita simpulkan bahwa BLUD ini esensinya itu peningkatan pelayanan, bukan mencari keuntungan, bukan profit oriented. Jadi BLUD ini berbeda ya Pak dengan BUMD ya Pak ya? Pasti ya. Makanya BLUD itu sebenarnya posisinya ada di tengah. Ini perangkat daerah, ini BUMD ya, kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan perangkat daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, BLUD di tengah. BLUD itu berangkat dari perangkat daerah. Nah, cuma dalam proses dia operasionalnya secara manajemennya itu praktek bisnis yang sehat, dia seperti BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, makanya diberikan fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu ada kurang lebih 5 ya. Fleksibilitas, tapi kalau kita baca di Permen 79 itu banyak sekali fleksibilitas karena selalu dikaitkan fleksibilitas keuangan, fleksibilitas ini diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Tapi bisa disimplifikasi itu menjadi 5 fleksibilitas, yaitu fleksibilitas keuangan, fleksibilitas SDM dan remunerasi, fleksibilitas tarif, fleksibilitas pengadaan barang jasa, dan fleksibilitas kerjasama. Nanti di dalam sini mengatur teknisnya, di keuangan itu ada banyak sekali, SDM juga banyak sekali, ya tarif banyak sekali dan lain sebagainya gitu. Nah itu harus detail di dalam peraturan kepala daerah. Pak, ngomong-ngomong terkait dengan penerapan BLUD nih Pak, ya. Kira-kira BLUD ini udah banyak nggak diterapin di Indonesia Pak sendiri? Ya, sejak diundangkannya Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara, terus aturan teknisnya di PP 23 2005, direvisi dengan PP 12 2019, 74 2012 ya, terus juga dikuatkan lagi dengan undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang 23 2014 merevisi 32 2004. Terus juga BLUD bagian dari pengelolaan keuangan daerah ya, makanya diamanatkan di bab khusus ya mengenai BLUD itu di pasal 205 sampai 211 di PP 12 2019 merevisi PP 58 2005 dan ditindaklanjuti dengan Permendagri ya yaitu 79 2018 merevisi 61 2007. Nah, dari kurun waktu 2004 sampai dengan sekarang ya memang secara existing BLUD itu banyak diterapkan di TUSI kesehatan. Ya, karena secara sisi aturan BLU dan BLUD mewajibkan diprioritaskan untuk diterapkan pada TUSI kesehatan. Berarti ya. diutamakan kesehatan ya, karena bicara kesehatan itu memang punya spesifikasi dalam TUSI. Ya, karena di bidang kesehatan bukan hanya kita menangani ya di situ ada benda mati ya, ada makhluk hidup, macam-macam di situ ya. Ya, dan ini spesifik makanya amanat dari Permendagri 79 ya 2018 termasuk juga dulunya di 61 2007 dan juga di PP-nya ya 23 2005, 74 2012 diutamakan pelayanan kesehatan. Makanya pelayanan kesehatan ini alhamdulillah sudah masif sekali dan bertambahnya Fasiankes ya, kayak saya nyebutnya Fasiankes itu fasilitas kesehatan ya. Itu bertambahnya jumlahnya pasti bertambah juga BLUD-nya. Di posisi sekarang mungkin data yang terakhir yang kami punya itu ada 950 rumah sakit rumah sakit daerah seluruh Indonesia. Sudah BLUD kurang lebih hampir 700. Dan itu tadi karena bertambahnya rumah sakit dari berangkat dari Fasiankes di Puskesmas ya, FKTP yang berubah menjadi rumah sakit. Nah, terus juga di Puskesmas ya, sesuai data di Kemkes dan BPJS itu ada 11.000 sekian Puskesmas ya, alhamdulillah di posisi sekarang dan itu beranjak naik 6.000 ya, kurang lebih 6.000 Puskesmas dan ini menjadi kinerja kami bersama dengan Kementerian Kesehatan ya untuk membeludkan di tahun ini punya target 90% BLUD di Puskesmas. Insya Allah bisa terwujud ya, ini udah masif sekali ya penerapan BLUD-nya di Puskesmas. Ya. Jadi itu Mas Okta ya. Diutamakan untuk kesehatan ya Pak. Ya, utamanya tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan juga untuk di luar non kesehatan ya Pak. Nah, iya, makanya
BLUD itu menarik ya Bapak Ibu. BLUD itu bukan hanya memang tadi suatu sistem yang diterapkan pada perangkat daerah agar pelayanan tadi ada berapa tuh? Pelayanan agar lebih efektif, efisien, produktif, ya, profesionalitas, bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Ada 7 item yang harus dibuktikan oleh BLUD. Indikator ini, nah, agar pelayanan itu diberikan tadi dia fleksibilitas. Nah, itu makanya bukan memang diwajibkan tusi kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dioperasionalkan pada non kesehatan. Contohnya apa Pak? Oke, nah contohnya nih bagus sekali, banyak. Contohnya ya ada BLUD di tusi pendidikan, ya itu SMK, ya SMK negeri itu BLUD, ya. Terus di tusi konservasi di kelautan dan perikanan, itu Raja Ampat BLUD, ya. Kayak mana BLUD, dan beberapa titik konservasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Teknis, ya Kementerian Kelautan Perikanan, itu didorong, ya, yang sudah berbentuk UPT kelembagaannya didorong untuk menerapkan BLUD. Terus lagi di tusi pengelolaan persampahan, di tusi pengelolaan air limbah, pengelolaan air minum, ya, di tusi pengelolaan persampahan, di tusi pariwisata, di tusi banyak sekali. Kalau disebutkan banyak sekali, hampir semua kewenangan Pemda pengelolaannya itu dapat menerapkan BLUD. Berarti luar biasa ya Pak, lingkup BLUD ini ternyata luas banget ya Pak. Luas sekali. Ini yang sebenarnya sampai dengan saat ini kita baru tahu Pak. Nah, tapi ternyata BLUD itu bukan cuma kesehatan, karena selama ini BLUD itu orang identik dengan rumah sakit ataupun puskesmas gitu. Ternyata BLUD banyak, bisa cakupannya luas loh. Oke. Mungkin sudah semakin panas ya perbincangan kita. Kita semakin kenal mungkin ya. Kita tadi kan mengenal nih, jadi kita udah semakin kenal sedikit udah mulai masuk ke dalam. BLUD. Cuman kalau kita mau masuk lagi, mungkin akan kita perdalam lagi. Kenapa sih harus BLUD ya? Ya, memang kenapa ini harus BLUD? Kenapa pilihannya BLUD? Mungkin kita break dulu sejenak ya, guys. Stay tune tetap di Kepo Keuda Podcast. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Di era digitalisasi seperti saat ini, pengelolaan keuangan tidak mungkin lagi dikelola secara manual. Penggunaan sistem aplikasi dapat mempermudah kinerja keuangan, hemat biaya dan waktu, serta penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menerbitkan pedoman pengelolaan keuangan BLUD yang dilengkapi dengan sistem aplikasi SIPD IBLUD yang terdiri atas tata cara penyusunan rencana bisnis dan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi BLUD yang memberikan kemudahan terhadap penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan BLUD. Bagaimana Sobat Keuda? Pasti semakin kepo kan dengan obrolan kita selanjutnya habis ini? Pasti dong. Kita lanjutkan aja yuk, karena perbincangan kita lanjutkan dengan lagi BLUD, Pak, biar kita makin kenal nih dengan BLUD tadi. Kita makin apa? Akrab ya, akrab dengan BLUD tadi. Yuk, kita mau nanya apa lagi nih selanjutnya? Tadi kan kita udah tahu nih bahwa BLUD ternyata luas banget ya. Bukan hanya skupnya kesehatan, tapi bisa di luar kesehatan. Nah Pak, terus banyak yang bertanya Pak, kalau kita mau blood itu gimana sih Pak caranya gitu? Syarat-syaratnya yang menjadi BLUD ini apa gitu? Terus trik-triknya ada nggak Pak? Trik-triknya Pak biar penerapannya nggak susah gitu ya Pak. Oke, silakan Pak. Baik ya, sesuai aturannya tadi ya di PP 23 2005, terus revisi PP 74 2012, terus aturan teknis BLUD di Permendagri 12 2019, revisi 61 2007. Di situ ada 3 persyaratan penerapan BLUD itu ya. Pertama ada persyaratan substantif. Persyaratan substantif itu persyaratan kelembagaan. Makanya BLUD mempersyaratkan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti dalam hal ini pengaturan kelembagaan itu mengacu pada PP 18 2016 ya. Terus ada aturan teknis pembentukan
kelembagaan itu, yaitu cabang dinas dan UPT itu ada di Permendagri 12 2017. Jadi BLUD mempersyaratkan kelembagaan tapi tidak mengatur kelembagaan. Makanya persyaratan BLUD harus kelembagaannya berbentuk teknis yang memang tusi pelayanan teknis, yaitu UPT. Nah, atau UPTB ya, di bawah badan ya, itu di bawah dinas, ini di bawah badan. Nah, itu persyaratan. Nah, selama itu ada berarti yang tusinya pelayanan langsung masyarakat, berarti persyaratan substantifnya sudah terpenuhi. Nah, yang kedua ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu semacam telaahan atau kajian untuk penguatan apakah UPT tersebut ataukah calon BLUD ini ya layak dan berpotensi tidak untuk menerapkan BLUD. Nah, itu semacam tadi yang disampaikan kajian atau telaahan staf. Nah, makanya harus direkomendasi oleh kepala dinas. Ya, kalau puskesmasnya mau jadi BLUD berarti kepala dinas kesehatan. UPT pengelolaan persampahan mau jadi BLUD berarti kepala dinas lingkungan hidup ya dan lain sebagainya. Jadi direkomendasi oleh kepala dinas. Nah, terus yang ketiga, nah dari dokumen dari persyaratan, dua persyaratan tersebut, nah ini paling penting. Ini yang menjelaskan di sini, yaitu persyaratan administratif. Administratif itu ada penyusun dokumen namanya, ya Mbak Pia dan Mas Okta, nyusun dokumen. Nah, dokumennya itu ada 6, ya. Dari 6 yang paling penting itu 4, yaitu bagaimana menyusun SPM-nya, ya, rensranya, tata kelolanya, dan laporan keuangannya. Nah, tentunya dilampirkan. Nah, dilampirkan yang dokumen yang selanjutnya itu pernyataan berkomitmen untuk peningkatan kinerja, pelayanan, manfaat, dan keuangan, ya. Itu janji-janjinya calon pemimpin BLUD-nya atau kepala UPT. Terus itu juga bersedia untuk diaudit secara independen ya oleh auditor eksternal pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan adalah BPK. Artinya BLUD bagian dari proses pengelolaan keuangan tadi ya. Itu, nah itu dokumen yang harus disusun di situ. Nah, kalau ditanya tadi triknya apa, berarti kan kalau nyusun dokumen tuh Pak kayaknya lihat SPM. Aduh, apa tuh SPM Pak? Ya, standar pelayanan minimal. Terus lihat lagi rensra. Aduh, rensra itu gimana ya Pak? Nah, terus tata kelola dan laporan keuangan. Yang paling ribet adalah laporan keuangan ya, menyusun 5 laporan keuangan. Itu yang UPT yang existing ya. Kalau UPT yang baru dibentuk dia menyusun proyeksi prognosis laporan keuangan. Nah, tapi alhamdulillah kami di Kementerian Dalam Negeri yaitu di Subdit BLUD di Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD ya, Ditjen Bina Keuangan Daerah sudah banyak nih menerbitkan. Ini menerbitkan buku-buku pedoman ya atau modul dalam penyusunan dokumen administratif. Nah, ini buku salah satunya ada BLUD konservasi. Nah, ini untuk calon BLUD konservasi di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, ini sekarang menjadi domainnya provinsi ya. Nah, itu sebagai contoh Mas Okta, Raja Ampat BLUD. Oh iya, pantas gambarnya laut-laut ya Pak. Nah, ini yang tim kreatif BLUD ini luar biasa nih menyusun gambar-gambar ini ya. Yang ya namanya juga ngambil dari media ya, tapi hati-hati juga nih jangan ya dipatenkan ya. Ini Subdit BLUD yang menyusun ya Pak? Ya, ini tim BLUD ya dari Subdit BLUD. Ya, dari Subdit BLUD menyusun dokumen ini bekerja sama. Nah, ini kami kerjasamakan dengan Kementerian Teknis yaitu Kementerian Kelautan Perikanan. Sudah dalam koordinasi juga ya Pak. Makanya nggak mungkin kami bekerja sendiri karena kacamatanya SPM itu Kementerian Teknis yang tahu. Makanya kami libatkan mereka dengan tenaga ahlinya untuk bergabung di dalam penyusunan modul ini. Termasuk juga nih SMK. Ya, ada SMK juga. Nah, ini dengan Kementerian Pendidikan. Dengan Pendidikan. Ya. Terakhir apa nih? Terus ada BLUD pengelolaan persampahan. Nah, itu dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian PUPR. Ya, termasuk dengan komponen kita yaitu Ditjen Bangda, ya. Nah, itu. Ini sebagian dari buku yang Subdit BLUD sudah terbitkan untuk membantu. Intinya modul itu untuk membantu calon-calon BLUD agar cepat menyusun dokumen persyaratan, yaitu khususnya di administratif.
Gitu Mas Okta. Pedoman penyusunan dokumen administratifnya ya. Iya, Pak? kayak itu. Siap. Jadi ini sangat membantu juga teman-teman di Iya, daerah nih, betul, Karu betul, yang masih Lismia. baru mau menerapkan BLUD nih. Jadi Iya. mereka kan masih belum tahu nih SPM itu seperti apa tata kelola. Jadi tadi seperti Pak Wisnu bilang di dalam modulnya tersebut tuh sudah ada ternyata. Ya, Jadi oke. sangat membantu. Iya, jadi kita nggak kayak SPBU ya, Iya. mulai dari nol lagi ya. Iya, iya, Udah betul. ada nih ternyata. Nah, ini Pak, buku-buku ini bisa diperoleh nggak Pak? Bisa, Oleh BLUD silakan. atau siapa yang Iya, mau BLUD? bisa. Bisa. Nanti silakan berkonsultasi ya dengan kami di Subdit BLUD, ya di Direktorat BUMD, BLUD dan BMD di Jen Bina Keuangan Daerah. Kami berkantor di lantai 12 ya, Gedung H, Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu nanti bisa konsultasi ke situ. Nanti Nah, di situ guys, ada bagi BLUD, calon BLUD yang mau atau bingung nih mau nyusun dokumen seperti apa, udah ada nih bukunya. Silahkan ke Subditbud, temui Pak Presiden BLUD di Gedung H, lantai 12 ya. Oke. Oke Pak, ini juga ada buku warna merah sama buku warna hitam. Ini ya, bedanya Pak? apa nih Pak? Bedanya apa nih Pak? Nah, ini buku warna merah, ini yang tebalnya auzubillah min dzalik. Ya. Aduh. Ini Ya, hampir tebal kurang banget ya. lebih 800 halaman. Ini pedoman keuangan. Nah, inilah kitab sucinya keuangan BLUD. Oke. Ini yang mengatur fleksibilitas keuangan BLUD ada di sini. Ya, keuangan khusus keuangan Oh, dari khusus mulai keuangan. dari hulu ke hilir ya, dari mulai kita merencanakan anggaran di dokumen RBA namanya ya, rencana bisnis dan anggaran, sampai nanti proses bagaimana disusunnya, proses pengajuannya, proses penetapannya, proses perubahannya itu ada di buku ini. Di buku ini Nah, ya. terus bagian dari APBD nanti kita ada DPA ya, BLUD punya DPA ya. Akhirnya nanti dilaksanakan bagaimana penatausahaannya, bagaimana pelaporan pertanggungjawabannya, termasuk bagaimana akuntansinya. Ada di modul Ada ini. di Ini modul juga ini ya. ya disusun juga dari tim teknis kita dari Subdit BLUD dan para pemerhati ya, pemerhati BLUD termasuk juga para praktisi Ya, Pak. dan juga ya banyak praktisinya di institusi kesehatan khususnya rumah sakit ya, karena mereka lebih expert di BLUD-nya untuk menuangkan pikiran di dalam buku ini, termasuk juga tim teknis Subdit BLUD di situ ya. Ini luar Nah, biasa berarti sangat iya. komprehensif ya. Ya, kalau buku ini yang hitam ini ya, ini buku pedoman penyusunan ya, penyusunan dan penilaian laporan kinerja. Nah, berarti khusus buku- BLUD nyusun kesehatan ini laporan beda kinerja lagi. lagi ya, Pak? Ya, Oke. jadi nanti di dalam proses akhirnya BLUD itu dilakukan evaluasi. Oh, harus dievaluasi ya, Pak. Evaluasi bagaimana kinerja manfaatnya, kinerja pelayanannya, kinerja keuangannya. Nah, modul ini menjadi guidance-nya dalam melakukan penilaian ya. Nah, bagaimana nyusunnya dan bagaimana menilainya. Nah, ini tapi khususnya bidang kesehatan dulu. Nah, nanti tentunya Dulu ya. kami juga akan berkolaborasi lagi dengan Kementerian Teknis karena tadi ada BLUD misalkan SMK negeri. Iya. Berarti kan bagaimana penilaiannya, menyusun laporannya dan penilaiannya, laporan kinerjanya seperti apa. BLUD pengelolaan persampahan. Nah, itu. Jadi Iya, Pak. jadi nantinya Sudah- kita akan parsialkan seri-seri lain ya untuk menyusun pedoman itu. Oke, Ya. dimulai dari kesehatan dulu ya. Kesehatan dulu Oke. karena tadi ya prioritas dan paling banyak Dan paling banyak ya penerapan penerapannya. ya. Oke, ini Sangat kayaknya lengkap kalau sekali ya kita Karu lihat ya. sudah sangat komprehensif dari mulai Ternyata- pembentukan ya, Betul. terus sampai dengan Dokumen pengelolaan administratif keuangan, juga. ya kan, pengelolaan keuangannya sampai dengan evaluasinya, Iya, Listia. betul. Ini Sampai- sudah sangat lengkap. Tapi tadi Pak, kalau maaf, tadi dari penjelasan Pak Presiden BLUD nih, Pak, ya, Pak Wisnu, tadi Presiden BLUD. pengelolaan keuangannya tuh kayaknya cukup rigid ya Pak. Iya. Nah, ini kan kayaknya kalau dikelola secara manual nih agak membingungkan ya Pak. Heeh. Nah, ada nggak Pak Iya. bantuan atau dari Kemendagri fasilitasi terkait Baik. dengan pengelolaan keuangan ini Pak? Baik ya, tadi mau lurusin dulu ya, itu istilah panggilan Oh, ya, istilah dari panggilan. teman-teman di praktisi BLUD Oke, ya, dari Pak. teman-teman di rumah sakit ya, dari teman-teman di macam-macam ya, di SMK, tuh mengenalnya oh ini Presiden BLUD, jadi Oh. cara menyebutnya begitu aja, jadi tidak ada apa-apa nih Mas Okta. Ya, mungkin karena selama ini kali yang mendampingi terkait dengan BLUD kan sudah sangat dikenal Pak oke, Wisnu baik. ya. Iya, baik. Nah, tadi pertanyaannya bagus sekali itu apa yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Iya. Nah, makanya selain modul yang kita sudah susun ini, yang sudah kami susun ini, modul keuangan dari hulu ke hilir yang mengatur pola pengelolaan keuangan BLUD, itu untuk mempermudahnya juga disiapkan sistem aplikasi. Oh, sudah ada Jadi aplikasi ada yang sistem sendiri. aplikasi Sistem juga aplikasi ya. ya.
namanya SIPDRI BLUD atau IBLUD Kementerian Dalam Negeri. IBLUD Kementerian Dalam Negeri ya. Kementerian Dalam Negeri ya. Soalnya sering kami lihat ya kalau Iya. cari terkait dengan BLUD ada muncul EBLUD. Iya. Mungkin yang itu kali, Pak. Nah, bukan. Oh, bukan. Oh, beda lagi. Nah, Beda lagi. makanya proseduralnya itu harus bersurat. Oh, Ya. harus surat dulu. oke. Nah, bagaimana pelatihannya, mungkin dengan pendampingannya itu nanti menjadi proses pembelajaran di situ. Ya. Apa sih, Pak? Ada sistem aplikasinya. Keunggulan Aplikasinya sistem itu- aplikasi ini dibanding yang lain ada nggak, Pak? Ya, banyak sekali Banyak ya. sekali ya. Namanya sistem aplikasi itu kan untuk mempermudah ya. Ya, aplikasi itu harus cepat, praktis, ya, akurat dan juga informatif. Iya. Ya, ya real time. Ah. Data real time, tidak harus menunggu ya. Terus kapan diminta bisa langsung ada, ya kan begitu. Tidak dibuat selama ini banyak juga penerapan pengelolaan keuangan BLUD masih manual dengan Excel. Nah, itu kan bisa, itu pasti Iya. memperlambat. Betul. Ya, Apalagi kalau lihat dari background pendidikannya kali, Pak. nah, ya? iya. Heeh. Bisa jadi ya seperti itu. Seperti di puskesmas kan kalau istilah saya itu 4L ya, lu lagi ya. Bidan jadi bendahara, Iya. perawat jadi bendahara, dokter jadi bendahara, sibuk mereka ber-SPJ. Tapi kalau lihat basic pendidikannya nggak ada, mereka basic pendidikan menyusun laporan keuangan. pengelolaan Iya. keuangan. Nah, sedangkan di BLUD tadi ya untuk diharuskan dalam pola pengelolaan keuangan. Makanya ada sistem tadi untuk mempercepat itu. Siap. Ya. Oke, guys, mungkin Iya, makin semangat menarik ya. makin Iya, menarik soalnya lagi ini nih kan terkait semakin dengan BLUD. ya. ada juga ternyata Iya. aplikasi di BLUD ini Ada sendiri. juga aplikasi. Jadi Oh, nggak oke. harus manual nih. Iya, Jadi kalian-kalian yang latar belakangnya mungkin kesehatan atau Oh. bidan, perawat, dokter, nggak usah takut deh kalau pengolahan keuangan, jangan Iya. jadi momok. Nah, ini Iya. udah Ayo, disediain belajar di nih BLUD, bukunya. gitu. Tebalnya berapa, Pak? 800 halaman, Pak. Dipakai tabok kucing bisa nggak, Pak? Ya, makanya cara belajar mudahnya mungkin dibakar, diseduh, diminum. Nah, itu ada triknya tuh. Oke ya, oke guys, baiklah. semakin panas, tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, follow dan komen ya, jangan lupa di subscribe, follow dan komen akun YouTube kami di Ditjen Bina Keuangan Keuangan Daerah ataupun di akun Instagram kami ya. Seperti itu, Ditjen Bina oke. Keuangan Daerah. Jangan kemana-mana guys, stay tune. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Nah, Sobat Gauda pasti sudah tidak sabar kan perbincangan kita selanjutnya. Ternyata kita sudah cukup mengenal nih Ya. Karu, BLUD. Tadi kan kita belum tahu nih. Iya. Sekarang kita udah sedikit tahu nih BLUD. Oh, ternyata itu BLUD. Apa itu BLUD? Syaratnya menjadi BLUD, dan sekarang BLUD udah mengeluarkan juga berapa produk yaitu modul mereka. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi nih Karu. Ya, Makin mungkin panas soal ini Tadi obrolan udah kita. cukup hangat, sekarang kita akan lebih hangat lagi, Pak. Iya. Mumpung ruangannya dingin, Pak. Atau kita dinginkan. Tadi kan Iya. kita sudah panas, jadi kita dinginkan lagi Enggak, ini gimana? justru lebih hangat lagi Oh, nih. oke, baik. Jadi gini nih, Pak. Hmm. Belakangan ini, Pak, di media sosial tuh lagi banyak trending ya, Pak, terkait dengan rumah-rumah sakit yang infonya mereka ini juga menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, Pak. Namun dalam operasionalnya ternyata mereka cenderung hampir kolaps, Pak, infonya, Pak. Ini bahasanya hampir kolaps. Bahkan dia udah nggak bisa membiayai kebutuhan operasional nih, Pak. Ya, kita nggak sebut merek ya, Pak. Tapi ada rumah sakit lah, Pak, di Sempat viral ya. Indonesia yang sempat viral nih. Mm-mm. Itu kira-kira dari pandangan Pak Wisnu selaku pembina BLUD gimana, Pak? Ya, baik. Saya mau membahas dulu di tugas fungsinya dulu ya. Oh, oke. Jadi ini banyak faktor sebenarnya ya, banyak faktor. Saya memilahnya menjadi dua, kita lihatkan tusinya dulu dan bagaimana penerapan BLUD-nya. Atau dalam hal ini penerapan BLUD ini identik dengan keuangan ya kan gitu. Nah, pertama dari tusi ya, tusi rumah sakit. Kalau kita lihat di aturan teknisnya ya di Undang-Undang 17 2023 adalah pelayanan alat dalam memberikan pelayanan, di salah satunya adalah bagian dari kesehatan. Ya, makanya dia di situ
rumah sakit itu kewajiban Pemda, ya ini karena rumah sakit Pemda ya, artinya negara dalam hal itu pusat dan Pemda itu harus menyediakan 3, yaitu bagaimana sarprasnya, bagaimana alkesnya, dan SDM-nya. Nah ini harus terpenuhi 3. Ya, di SDM itu juga ada 3, tenaga medisnya, tenaga kesehatannya, dan tenaga pendukung penunjangnya. Nah ini, nah tentunya tadi dibicara 3 ini yang menjadi kewajiban negara untuk hadir ya, bahasanya negara untuk hadir itu ya, kalau kita lihat nih karena case-nya di daerah, berarti dalam hal ini Pemda harus hadir untuk memenuhi ketiga ini. Betul. Sarprasnya, alkesnya, SDM-nya, atau SDM kesehatan. Nah ini bagaimana? Nah ini makanya kami sampaikan banyak faktor di situ. Nah tapi kembali lagi tadi. Nah, kita melihat secara detail di lapangan, ya. Kita melihat itu, apa sih yang menjadi permasalahan? Tadi bahasanya kan kolaps ya. Iya, kolaps. Kolaps itu gimana ya kalau kolaps tuh ya? Berarti sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh bahasanya. Tapi tadi hampir kolaps ya. Tidak kolaps ya, berarti hampir kolaps. Karena nggak mungkin pelayanan kesehatan itu yang dijalankan oleh rumah sakit benar-benar tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa menjalankan apa-apa dengan kemampuan, kalau bahasanya tadi, kemampuan untuk pembiayaan, pendanaan. Nah, di situ. Nah, makanya dalam hal ini ya, apa yang harus dilakukan ya, kita harus melihat secara detail di lapangan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di BLUD itu ada pengelolaan keuangan. Ya. Dieksklusifkan di BLUD, dia punya pengelolaan keuangan itu dia terima pendapatan, dia pakai uangnya untuk kebutuhan belanja, ya belanja itu ada belanja barang jasa, belanja pegawai, dan 6 belanja modal. Terus dia tidak setor, ya karena pendapatannya eksklusif itu BLUD masuk di rekening Kasbud, dan terakhir dilaporkan. Nah ini 4 item pengelolaan keuangan BLUD. Diterima, pakai langsung, tidak setor, hanya lapor. Nah itu. Nah bagaimana di dalam pengelolaan keuangannya? Makanya dalam hal ini kita harus tahu dulu nih, apa sih duduk permasalahannya? Kenapa sampai itu hampir kolaps atau sama dengan kolaps? Kenapa? Nah itu. Nah, tadi kembali lagi kepada tugas fungsi tadi. Makanya saya bagi 2 itu tugas fungsi ya. Layanan rumah sakit ini adalah layanan dasar urusan wajib bidang kesehatan. Berarti kan tadi ya, dalam hal pendanaan berarti dia harus full cover dari pendanaan dari Pemda khusus. Ya, APBD dalam hal ini. Nah, tadi BLUD punya keeksklusifan dia pakai uangnya secara langsung. Nah, itu sebenarnya uangnya Pemda. Yang dititipkan, aturan mengeksklusifkan uang itu dititipkan di rekening Kasbud, dipakai sebesar-besarnya untuk pelayanan. Nah, tapi kan tadi kembali, apakah mencukupi tidak? Nah, itu ya, mencukupi tidak untuk pelayanan. Nah, kalau tidak mencukupi, nah karena dia bagian dari Pemda, dia minta penganggaran dari Pemda. Dan itu sebenarnya normatif. Nah kembali lagi tadi, layanan dasar urusan wajib. Bidang kesehatan. Nah itu makanya dari tugas fungsi dulu kita lihat. Nah terus selanjutnya bergeser ke pengelolaan keuangan. Nah itu, di dalam BLUD pun juga dia mengatur tadi. Makanya di dalam buku pedoman yang tebal ini, itu bukan hanya dari proses kita menyusun perencanaan anggaran dalam RBA, tapi bagaimana manajemen kas, bagaimana mengelola pendapatan, mengelola belanja, mengelola pembiayaan, terus dalam proses pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, itu diatur teknis di dalam manajemen keuangan. Ya. Makanya hal ini BLUD juga mau membelanjakan melihat kemampuannya. Ya kita banyak faktor tadi, apakah tadi ada over terhadap pengadaan, bisa jadi, karena mungkin juga itu akumulasi dari utang yang besar, ya, yang tidak mampu dibiayai, akhirnya dia ya mohon maaf istilah yang umum ya, gali lubang tutup lubang di situ. Nah ini, dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah makanya dalam hal ini tadi penting peran Pemda untuk kembali masuk ke situ. Nah ini yang harus kita lihat ya. Kita bermain di dua cara pandang ya, atau banyak cara pandang nanti melihat hal ini.
karena tadi rumah sakit dipimpin oleh seorang direktur. Nah, berarti kan ada kewenangan direktur di situ. Nah, apakah kewenangannya ini sejalan dengan regulasi? Apakah dalam dia menjalankan kewenangan itu tidak ada intervensi? Ini kita sama-sama bisa lihat. Makanya dalam pelaksanaan itu BLUD juga ada mitigasi resiko, ya, meminimalisir resiko yang ada. Ya, pertama bukan hanya dari tugas fungsi, tapi mitigasi resiko terhadap kewenangan dan mitigasi resiko terhadap keuangan. Makanya nanti BLUD, nah ini buku ini hadir untuk memberikan penilaian, ya, penilaian tadi kinerja keuangan, artinya keuangan yang sehat ya, bukan keuangan dia profitable, bukan, karena tusinya layanan kesehatan. Urusan layanan dasar, urusan wajib, nggak mungkin kalau kesehatan kita treatment untuk profit. Kalau untuk di treatment profit ya berarti kan mudah ya, cara pikir kita sangat mudah. Kesehatan di treatment untuk profit, ya objeknya dia atau subjeknya dari orang sakit, ya banyakin orang sakit kan gitu. Ya ini bercanda jokesnya begitu, banyakin orang sakit. Berarti semakin banyak orang sakit, pendapatan rumah sakit meningkat. Jadi sebar penyakit ya Pak? Ya mungkin dengan sebar penyakit. Ya tapi janganlah pandemi kita doain hadir lagi, jangan. Ya nggak mungkin kita bisa. Tapi itu jadi diskusi di situ. Makanya pedoman ini. Untuk BLUD menyusun laporan kinerja, termasuk di situ ada proses penilaian yang dilakukan oleh Pemda. Nah, dalam hal ini terwakilkan dengan adanya Dewan Pengawas. Rumah sakit BLUD punya Dewan Pengawas, ada persyaratan ya di situ ya. Kalau tidak punya Dewan Pengawas, siapa yang melakukan Pak Wisnu? Ya Pemdanya. Kan di situ ada pembina teknis, ada pembina keuangan, ya. Terus ada Menko-nya yang saya sebut tuh Menko. Seringkali menyebut Menko, yaitu biro atau bagian perekonomian. Nah, itu ada amanah di Permendagri 56 itu 2019 tentang nomenklatur sekretariat daerah. Nah, biro bagian perekonomian itu melakukan pembinaan terhadap BLUD. Makanya tusinya itu luar biasa. Jadi bukan cuma BUMD, biasanya kan bagian perekonomian ini ngurusin BUMD. Iya. Pak. Bukan hanya itu. Nah, ini makanya ada perluasan tusi di Permendagri 56 2019 mengenai nomenklatur sekretariat daerah tadi. Nah, ini buku ini yang menjelaskan nanti kinerjanya bagaimana. Nah, makanya ini semacam lakitnya BLUD. Di situ nanti tergambar oh berarti bagaimana mau kita memberikan melaksanakan kewenangan sudah ada apa yang harus dilakukan. Nah, proses mitigasi resikonya juga ada di situ. Berarti peran Dewan Pengawas ini cukup penting ya Pak? Penting. Berarti kalau bisa disimpulkan Dewan Pengawas ini juga harus paham terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan, pengelolaan rumah sakit itu harus paham ya Pak? Iya, makanya di dalam Permen 79 2018 Dewan Pengawas anggotanya ya itu ada dari dinas teknis ya, pejabat pada dinas teknis, pejabat pada BPKAD dan tenaga ahli. Nah ini makanya mereka orang-orang yang memang ditunjuk. Ya ada persyaratan di situ memahami tusi dan layanan BLUD-nya. Ya makanya tadi ada BPKD terkait dengan tusi keuangan. Ada dinas teknis terkait dengan tusi teknisnya itu. Nah kalau tenaga ahli ya mungkin merangkum semuanya. Ya makanya tenaga ahli ini ditunjuk adalah profesional atau akademisi yang memahami tusi dan layanan BLUD. Layanan BLUD di situ itu dari unsur dewas dari tenaga ahli. Nah itu makanya kita bisa melihat itu nanti, kita bisa memutuskan itu. Apakah akhirnya berkesimpulan, apakah penerapan BLUD itu gagal di daerah tersebut? Bisa jadi begitu. Nah, saya akan tegaskan di situ. Bicara gagal atau sukses BLUD itu kembali tadi. Ya, pemahaman semuanya. Kembali tadi kepada kinerja kita semua. Ya, kinerja di Pemda. Karena BLUD itu adalah tadi suatu sistem yang diterapkan pada perangkat daerah agar pelayanannya bisa bla 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 itu ya menjadi tujuan ya. BLUD itu untuk membantu pencapaian tujuan Pemda di situ. Bagaimana pelayanan bisa lebih luar biasa? Ya, bisa lebih luar biasa tadi dengan diberikan fleksibilitas. Makanya tadi jangan kita berpikir kalau ya khususnya di kesehatan ya, ini di kesehatan ya, rumah sakit tadi case-nya, BLUD-nya gagal tuh Pak Wisnu, misalkan seperti itu. Loh, pertama, menilai gagalnya apa? Kita sama-sama, kita ya tadi ada dua sisi itu. Terus kedua, dan selanjutnya,
TUSI layanan dasar urusan wajib bidang kesehatan di rumah sakit dan puskesmas itu diwajibkan BLUD. Itu dia. Begitu ya? Ya. Wajib dia BLUD. Itu aturan teknisnya mereka. Mewajibkan BLUD. Berarti gagal dibubarkan salah untuk bidang kesehatan. Ya. Nah, kan itu ya. Berarti apa? Evaluasi. Betul. Banyak yang kita mau evaluasi di situ. Tadi bagaimana kinerja keuangannya ya. Tadi karena tadi dinilainya keuangannya tidak perform. Nah, ya ini bagaimana keuangan itu bisa lebih perform ya. Lihat lagi banyak unsur lagi. Oh, ternyata fleksibilitas keuangan ini tidak diberikan. Nah, kita kan nggak tahu juga di situ. Nah, ini ada apa? Atau memang sudah diberikan fleksibilitas itu tapi manajemennya yang kacau. Loh, silakan. Manajemen kacau, ada fleksibilitas. Blood boleh mengganti non ASN. Direktur rumah sakit itu boleh diganti non ASN. Iya betul. Karena Nah, kadang kondisi seperti ini Pak kan kadang mungkin menimbulkan pemikiran Pak. Ya. Karena di daerah ada rumah sakit yang blood, ada yang belum menerapkan blood. Iya. Nah kira-kira nih sebenarnya seberapa berdampak sih Pak? Apakah justru dengan dikelolanya dengan pengolahan blood maka dia kolaps, atau justru rumah sakit pun tidak dengan blood, Ya. itu juga berkemungkinan untuk kolaps juga Pak. Nah ini kita kan Iya, betul. perlu Nah, pencerahan betul, juga, bagus Pak. sekali. Jadi Iya. kita bicaranya gini dulu. Blood itu diwajibkan pada TUSI kesehatan, ya. TUSI kesehatan adalah alatnya adalah rumah sakit dan puskesmas. Iya. Kalau bicara blood pada Fasiankes wajib. Udah clear itu, tidak bisa dibantah lagi. Diwajibkan untuk itu. Nah, berarti artinya apa? Rumah sakit atau Fasiankes yang belum BLUD didorong untuk BLUD. Iya. Karena apa? Dia diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Ya, itu ya. Ini pengertian yang harus dipisahkan. Masalah rugi untung atau dia kolaps hampir kolaps tadi, itu bicara pola manajemen. Pola manajemen dan aturan eksternal yang memayunginya. Khususnya untuk BLUD ya, khususnya untuk BLUD karena tadi dia ada regulasi yang memayungi itu. Nah, apakah sudah ada regulasi? Pertama. Yang kedua, sudah ada regulasi tidak berjalan. Nah, mungkin di case itu sudah ada regulasi tapi tidak berjalan. Nah, mungkin tidak berjalan kenapa? Nah, sebabnya apa? Atau belum ada regulasi. Nah, itu sebabnya apa? Atau memang tadi dalam hal manajemennya, dalam pengelolaan kasnya yang tidak ya harus dilakukan mitigasi risiko itu. Ada koridor-koridor tuh di situ. Bisa penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan itu banyak sekali. Dana, ya kan? Iya. Ya, terus performance dan lain sebagainya. Jadi semua itu menjadi indikatornya. Nah itu. Jadi pada prinsipnya memang BLUD sebenarnya sudah ada instrumen fleksibilitas yang sedemikian luar biasa ya, Ya. bisa diberikan gitu. Tapi ya kembali lagi manajemennya gimana kan, pengaturannya seperti apa. Ya. Gitu. Dan itu memang semua poin itu adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan Nah, keuangan. makanya di dalam pengelolaan keuangan. Kita paham dalam pengelolaan keuangan dana cukup tidak cukup harus artinya dana tidak cukup atau mencukupi itu kan harus ada dokumen yang mendasari untuk kita melakukan pengeluaran anggaran. Nah itu, nah kita sama-sama bisa melihat di situ. Jadi Nah, prinsipnya terus lagi belanja juga berdasarkan kebutuhan. Ah, Ya jangan kita over belanja Iya. barang yang tidak barang terhadap misalkan contoh alkes ya, alkes atau ya alkes itu tidak dibutuhkan tapi diadakan. Nah ini bisa jadi kan akhirnya pemborosan di sini. Iya. Betul. Nah, ini keterikatan dalam pengadaan itu ada dia melakukan perikatan utang piutang. Ada utang di situ. Nah, akhirnya dia tidak mampu membayar karena potensinya dia tidak mencukupi. Akhirnya dia tidak mampu membayar, mau tidak mau, ya. gali lubang lagi Pak. Nah, Ya, seperti itu. Akhirnya bagaimana menutupi Iya, utang iya, ini? betul. Dia membuka utang baru. Nah, ternyata utang tersebut menyebabkan harga yang lebih tinggi dengan penyedia lain misalkan. Nah, ini banyak faktor. Di situ kita bisa lihat secara detail deh. Ini termasuk tips dan trik juga ya. Ini Ya. iya Pak. Ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada Ya, makanya trik tadi yang harus untuk- dilakukan ya. Iya, biar nggak kejadian seperti ini Pak. Betul. Rumah sakit yang Ya, lain gitu. ya, makanya salah satu alatnya ini. Kita punya alat ini Apa? ya, Kinerja. yaitu pedoman termasuk juga bagaimana mitigasi risiko terhadap tadi segala aspek yang ada di pelayanan tersebut. Gitu. Luar biasa Dan Pak. juga kembali lagi tadi ya, pemahaman kepada teman-teman di eksternal ya, Pemda, kita bisa sama-sama melihat itu. Jangan, nah ini, jangan sudah bermasalah baru kita concern di situ. Betul. Nah Ini kan ini, pentingnya penyamaan persepsi ya Pak. gitu, penyamaan persepsi, terus pentingnya juga penyamaan persepsi dalam hal tadi kebutuhan pendanaan, kita juga sama-sama lihat lah di situ. Karena ini layanan dasar urusan wajib, artinya berjalannya pelayanan di situ. Tidak ada tuntutan apa-apa.
Nah, seperti itu. Tapi tuntutannya adalah tadi ya kepuasan masyarakat, ya trust. Nah, kepuasan akhirnya jadi trust ya. Kinerja pemerintah daerah. Ya, membantu juga kinerja pemerintah daerah. Begitu. Ini sangat luar biasa Iya, ya, komprehensif. luar biasa. Jadi itu ya yang saat ini memang ada trending Pak bahwa ada rumah sakit di Indonesia yang Iya. mengalami kolaps sehingga ya kadang mungkin muncul stigma apakah justru karena blood nih Iya. dia Iya. jadi kolaps. Iya, jadi Ternyata semakin ya. takut tuh Betul. Karu Pemda Iya. itu menerapkan BLUD. Jadi mereka Berarti jadi justru semakin ragu. seharusnya dengan ada bloodnya bisa lebih perform ya Pak. Nah, Betul. itu juga, nah itu yang tadi dimaknai, jangan sampai akhirnya ada pemikiran kalau sudah BLUD, ya soal pendanaan itu berhenti. Betul. Nah, itu dia Pak. Ya, Sering alokasi tuh, Pak. APBD berhentilah bahasanya Iya. begitu. Itu yang pemahaman yang keliru. Bukan keliru, salah besar. Kalau Mas Okta bilang sampaikan hampir kolaps, ini Iya. kalau saya strict salah besar. Salah besar. Ya kita lihat kembali tadi tugas fungsi, makanya kan tadi terbagi dua ya, tusi dan keuangannya. Nah di tusinya ini kita lihat dia perangkat daerah yang belum diterapkan pada perangkat daerah. Oke, wajib nggak APBD perangkat Wajib. daerah? Wajib, kan? Wajib. Apapun perangkat daerah. Iya. Terus yang kedua, perangkat daerahnya ternyata layanan dasar urusan wajib. Bidang kesehatan. Wajib nggak APBD? Udah dari situlah. Tapi tadi uang blood adalah uang Pemda. Aturan mengeksklusifkan. Uang itu silakan pakai. Nah, tapi itu uang Pemda. Nah, tapi artinya apa? Kecukupan dalam hal operasionalnya, baik itu operasional maupun belanjanya ya, total belanja belanja barang jasa, belanja pegawai dan 6 belanja modal tidak mencukupi. Dia minta kemana begitu? Akhirnya kepada siapa dia untuk memenuhi itu? Nah makanya dalam hari ini pemahamannya harus sama. Berkurang bertambah itu normatif tapi tidak stop. Nah itu. Nah ini juga Pak ada menarik Pak hubungannya juga Pak yang mungkin saat ini sering ditanyakan. Saat ini kan rumah sakit sudah statusnya UOBK Pak. Ini organisasi bersifat khusus yang memiliki otonom. Hubungannya sama blood gimana Pak? Ada keterkaitannya gitu Pak? Ya, nah ini UOBK ini organisasi yang kelembagaan khusus rumah sakit. Jadi tidak ada karena kelembagaan itu di Pemda itu hanya 2. Ya, mungkin yang saya pahami itu cuma 2, SKPD atau UPT. Nah, ini ada lahir UOBK. Nah, UOBK ini memang inilah pengaturan kelembagaan yang eksklusif pada rumah sakit. Ya, UOBK unit organisasi bersifat khusus itu diatur di PP 72 2019. Ya, merevisi PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Ya. Itu direvisi khusus untuk rumah sakit dan APIP. Nah, makanya namanya UOBK. Nah, di aturan tersebut di PP 72 dan Permendagri 77 ya 2020 tentang teknis keuangan daerah rumah sakit kelembagaannya adalah UOBK. Berarti dalam hal ini rumah sakit baik blood maupun non blood adalah UOBK. Begitu. Jadi kalau bicara hubungannya UOBK itu adalah kelembagaan pada rumah sakit, blood diterapkan pada rumah sakit. Nah, begitu. Jadi bukan pada UOBK. Nah, kalau bicara lagi nanti pembahasannya UOBK itu diberikan otonom. Otonomnya ada 3 yaitu keuangan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah. Ini ada 3 otonom. Kalau kita browsing otonom adalah apalah independen, tidak ada intervensi. Nah, itu berarti dia terhadap 3 otonom ini tidak ada intervensi. Nah, inilah UOBK. Nah, bukan artinya dia diberikan 3 otonom ini karena dia BLUD, bukan. BLUD beda lagi. Oke. Gitu ya. Ini yang harus Nah, itu BLUD hanya diberikan pada UOBK hanya diberikan kepada statusnya pada rumah sakit daerah, baik blood maupun non blood. Makanya bagaimana nanti amanat di PP 72 itu dan aturan teknisnya di Permendagri 77 ya 2020 UOBK itu harus diatur dengan peraturan kepala daerah terkait dengan SOTK rumah sakit. Dia harus merubah perkada SOTK. Iya, khusus untuk rumah sakit ya. Di situ harus ada aturan teknis yang menjelaskan, mendetailkan ya penegasan-penegasan terkait dengan kedudukan, tanggung jawab, hierarki ya, kewenangan, hubungan kerja dan lain sebagainya antara tadi Dinas Kesehatan dengan direktur rumah sakitnya.
Oke Pak, Oke. ini sangat menarik nih Pak. Ini kan Memang tadi itu menarik ya, nggak selesai-selesai tuh barang itu. ini memang butuh pemahaman persepsi dari semua pihak nih, nggak Ya. cuma Iya. rumah sakit, Pemdanya juga gitu Pak. Nah ini rumah sakit, Pemda. Nah sekarang Kemendagri selaku pembina Pak. Nah selaku pembina ini kira-kira yang udah kita keluarkan Lakukan. terkait dengan fasilitasi permasalahan di Pemda ataupun pedoman-pedoman untuk pengolahan blood ini semakin optimal, ada apa saja Pak kira-kira yang sudah Kiat-kiatnya, dilakukan? Pak. Kiat-kiatnya. Nah, Nah, ini selain upaya dan juga kiat-kiat Pak. ya tadi kita kiat-kiat. udah bicara upaya dari Direktorat Jenderal ya, Ya, kebanggaan betul. kita Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang memfasilitasi segala pola pengelolaan keuangan termasuk BLUD di situ menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, dalam hal ini ya tadi kembali kepada tugas fungsi dari Direktorat Jenderal kita ya khususnya di Subdit BLUD, di Direktorat BUMD, BLUD dan BMD itu memberikan fasilitasi ya, memfasilitasi keinginan Pemda untuk terkait dengan penerapan BLUD. Makanya dalam hal ini butuh peran Pemda mutlak di situ untuk tadi membantu BLUD-nya. Membantu dalam hal apa? Regulasi dan keuangan. Ya, secara normatif. Regulasi karena dia BLUD punya fleksibilitas yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah, siapkan regulasi, dukung regulasinya. Karena regulasi ini sebagai pengecualian. Makanya kalau dia tidak mempunyai regulasi atau perkada pengelolaan keuangan daerah sebagai contoh, dia mengikuti mekanisme APBD secara umum. Padahal di situ dia punya fleksibilitas. Yang fleksibilitas itu diatur dengan peraturan kepala daerah, diamanatkan lagi teknisnya dengan peraturan PP atau Permen, diatur teknis lagi dengan peraturan gubernur, bupati, wali kota. Nah itu makanya dukungan itu. Terus penguatan SDM. Penguatan SDM bukan hanya di internal BLUD-nya, tapi ke eksternal tadi. Ya makanya dalam implementasi BLUD itu paling melekat itu di TUSI, di BPKAD keuangan, ya dan juga biro atau bagian hukum. Tadi fleksibilitas keuangan dan fleksibilitas perkada, ya yang diatur dengan peraturan kepala daerah kan pasti hubungannya dengan biro atau bagian hukum. Nah, Menko-nya adalah biro bagian perekonomian. Nah, ini harus kolaboratif semuanya, penyamaan persepsi agar BLUD-nya bisa tadi sesuai apa yang diamanatkan aturan. Ya, dengan menerapkan BLUD rumah sakit itu agar lebih efektif, efisien, produktif, profesionalitas, bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Yang tujuan utamanya adalah tadi peningkatan pelayanan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan pemerintah daerah. Itu aja sebenarnya. Siap. Oke, mungkin terakhir mungkin Pak, ada hal-hal lain mungkin yang perlu disampaikan Pak, biar menjadi arahannya oleh para bluders atau para pemerintah daerah ya, ataupun diakhiri dengan kesimpulan dari Bapak terkait dengan apa langkah ke depan terkait dengan optimalisasi daripada BLUD ini. Baik, gitu, Pak. Ya tadi kembali kepada tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Kebanggaan kita Keuangan Daerah ya di Subdit BLUD, di Direktorat BUMD, BLUD dan BMD. Di sana kita punya TUSI memfasilitasi. Ya, silakan berkoordinasi, silakan berkonsultasi. Jangan nanti setelah jadi masalah kita berkonsultasi. Jangan udah terakhir. Nah, makanya itu sebenarnya mitigasi resiko dari awal. Mitigasi resiko bukan hanya di BLUD-nya, tapi mitigasi resiko itu di Pemda, leveling Pemdanya terkait dengan fokus di BLUD-nya misalkan begitu. Artinya kita berdiskusi kepada siapa sih yang punya kebijakan. Ya, itu silakan bersurat ya ataupun nanti hadir ke kantor untuk konsultasi atau mengundang kami ke Pemda untuk memberikan pemahaman ya agar satu pemahaman tadi itu. Memang implementasi BLUD itu belum optimal karena tadi faktor eksternal dan internal ya. Di internal mungkin dirinya sudah BLUD tidak memahami BLUD ya, atau di eksternal ya karena eksternal tadi pemahaman BLUD-nya kurang. Nah ini terus juga banyak faktor. Mungkin BLUD itu belum dianggap prioritas ya. Penerapan BLUD masih dianggap seperti mekanisme keuangan daerah pada umumnya. Jadi kembali lagi tadi pemahaman. Makanya implementasi BLUD itu kembali lagi harus disatukan. Memang banyak faktornya, tapi faktor utama itu tadi adanya pergantian pejabat di Pemda. Ini yang menyebabkan tadi istilah Mas Okta kembali lagi ke nol. Nah itu bisa jadi ibarat kita sedang berkendara ya berhenti menepi, pilihannya dua, melanjutkan perjalanan atau kita putar balik. Nah itu makanya implementasi itu harus diberikan pemahaman semuanya
Ya, kita bertanya, kami juga akan siap menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, memfasilitasi apa kepentingan Pemda ya. Nanti menjadi bagian dari kebijakan kami selanjutnya. Nah, ini juga dalam waktu dekat karena regulasi-regulasi ya, Mas Okta, Mbak Despia, sudah dinamis melakukan perubahan. Kami juga bagian dari peraturan perundangan tersebut. Permendagri 79 pun juga akan ikut beradaptasi untuk dilakukan perubahan. Nah, itu banyak sekali nanti warna-warnanya di sini. Jadi selama ini udah ditampung ya, Pak? Ya, udah ditampung. Mungkin bank datanya udah sampai penuh ya gitu. Iya, jadi apa yang akan dilakukan penyesuaian kebutuhan-kebutuhan yang nanti sehubungan dengan pengaturan itu sudah ada daftar inventaris masalahnya ya, Pak. Tinggal nanti akan kita tindak lanjut mungkin dengan revisi ya. Baik, ya. Itu janji dari Pak Wisnu. Nah, terus juga tadi saya mau menambahkan tadi pedoman pengelolaan keuangan ini menjadi manual booknya, terus juga ada sistem aplikasi yang yaitu SIPDRI BLUD atau IBLUD Kementerian Dalam Negeri, yang kami juga bagian yang tidak terpisahkan dari rumah besar, yaitu SIPDRI. Ya, SIPDRI sedang melakukan reformasi keuangan, digitalisasi keuangan. Di situ kita bagian dari situ. Ya, akan terintegrasi ke sana. Nah, ini masih dalam proses integrasi. Mohon maaf kalau ada mungkin dalam hal pelaksanaan dalam IBLUD kami masih kurang sempurna, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, atau bagian dari rumah besar ini semuanya sudah kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk nanti yang menjadi lebih baik lagi. Demikian Mas Okta, Mbak Despia, terima kasih. Ya, mungkin berproses ya, Pak. Ya, semuanya proses gitu. Oke, siap. Ya, mungkin terima kasih Pak. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Raden Wisnu Saputro yang dari kesibukannya yang sangat luar biasa sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir di Kepo ya, Kuda Podcast, mengenal lebih dekat. Jadi kita lebih kenal, benar-benar lebih kenal nih Kak Ru. Lebih kenal lagi nih BLUD ini. Mungkin Pak di sesi-sesi selanjutnya kita mungkin bisa lagi per detail Pak apa yang boleh. Permasalahan. Boleh, permasalahan tuh banyak ya. Soal keuangan, soal SDM yang lagi trending topik ya. Tadi UOBK itu trending topik ya, pengelolaan SDM. Nah, ini karena ada regulasi Undang-Undang 20 2023 tentang ASN bahwa pemerintah pusat dan Pemda itu dilarang merekrut non ASN. Ya, artinya yang untuk menduduki jabatan ASN itu tidak boleh lagi. Nah, terus ada, nah ini trending juga bagaimana pengaturan pendapatan bulat menjadi retribusi, ya, termasuk isu-isu strategis lainnya. Siap. Oke, itu dia guys, buat teman-teman Bluders mungkin yang mau memberikan usulan terkait dengan isu-isu apa saja yang pengen dibahas, pengen diterang, silakan aja guys ya, silakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe YouTube Ditjen Bina Keuda ya guys. Kalau mau lebih langsung ke Blud juga mau tanya-tanya, kita punya Instagram ya Pak, Instagram Blud Kemendagri ya. Silakan Bapak Ibu follow, nanti DM di sana apabila ada pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow media sosial Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. BLUD membludak!